Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvido Dharma Putra. Di sini saya akan mereview materi kelompok 6 yang berjudul penyelesaian ekonomi syariah melalui jalur ligitasi. Lembaga ligitasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penyelesaian sengketa melalui ligitasi ini diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan TUN. Adapun mengenai peradilan yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi syariah menurut pasal 49 huruf I UU Nomor 3 Tahun 2006, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dari penjelasan itu dapat dipahami bahwa pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan tersebut tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah saja, tetapi juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah, yaitu para pelaku hukum yang terkait dengan proses sengketa perbankan syariah. Para pelaku hukum yang terlibat dalam sengketa perbankan syariah adalah pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum, yaitu berupa perjanjian, suatu akad syariah, dan kemudian pihak-pihak tersebut menjadi terikat dengan hasil tindakannya tersebut. Untuk yang kedua, yaitu tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di bidang pengadilan agama. Adapun ketentuan-ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana, yaitu diantaranya nilai gugatan material paling banyak 200 juta. Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Alamat tergugat harus diketahui. Yang selanjutnya yaitu pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara. Penunjukan hakim dan panitia sidang paling lama 2 hari. Hakim tunggal, adanya pemeriksaan pendahuluan, tidak ada meditasi. Penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum. Gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah. Untuk dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban. Untuk penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama. Penyampaian putusan paling lambat 2 hari setelah putusan diucapkan. Tidak ada upaya banding maupun kasasi. Yang ada hanya upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Untuk yang ketiga, proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Tahap pra persidangan, yaitu yang pertama pendaftaran perkara, penetapan majelis hakim, penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera pengganti, penetapan hari sidang, dan pemanggilan para pihak. Acara pemeriksaan persidangan istimewa. Acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh pengadilan agama apabila terjadi dalam 3 hal kemungkinan pada perkara, yaitu yang pertama terhadap perkara digugurkan, kedua terhadap perkara dibatalkan, yang ketiga terhadap perkara first take. Acara pemeriksaan persidangan biasa. Acara ini terjadi apabila kedua belah pihak bersengketa atau melalui kuasanya hadir pada persidangan pertama atau juga persidangan selanjutnya. Sebelum persidangan dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Untuk yang selanjutnya, ada beberapa sengketa yang tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, yaitu perkara
penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sengketa hak atas tanah. Sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.